Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Salma Zilhijjati ID, dengan nomor BP 200 107 1007. Yang kedua yaitu Dewi Samarlina dengan nomor BP 200 107 1034. Dan yang ketiga yaitu Lira Agustin dengan nomor BP 200 107 2047. Baiklah, selanjutnya pembaca pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembaca kedua akan dibacakan oleh Lira Agustin dan pembaca terakhir yaitu Dewi Samarlina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan uang dan fungsi uang. Baik, yang pertama tujuan uang, yaitu uang memungkinkan orang dan pembisnis untuk membeli dan menjual barang serta memberikan layanan. Uang itu sendiri adalah standar nilai dan alat tukar yang digunakan untuk pembayaran. Bisa apa saja yang diterima orang sebagai standar pembayaran. Contohnya, di masa lalu orang menggunakan alat tukar seperti cangkang, batu, jagung, bulu burung beo, dan bahkan gop herekor untuk uang. Masyarakat modern sekarang menggunakan koin, mata uang, cek, dan kartu kredit sebagai bagian dari sistem moneter. Barang dan jasa langsung ditukar menggunakan uang. Penjual barang atau layanan kemudian dapat mengambil uang itu dan menukarkannya dengan yang lain. Yang kedua yaitu fungsi uang. Uang memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, sebagai alat tukar. Alat tukar adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai ukuran nilai dan kekayaan dalam sistem yang menggunakan uang. Pembeli dan penjual setuju untuk menukarkan uang. Yang kedua, uang berfungsi sebagai standar nilai, di mana sebuah standar adalah cara untuk mengukur berat, jumlah, ukuran, atau nilai sesuatu. Uang menyediakan sarana mengukur nilai, barang, dan jasa. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Artinya, ia memegang nilainya dari waktu ke waktu dan dapat disimpan atau diselamatkan. Uang yang disimpan dapat membangun kekayaan seseorang. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Agustin, BP 210 Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok 8, yaitu tentang uang dan lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, karakteristik uang. Uang kertas dan koin adalah bentuk umum dari uang. Uang untuk menjalankan fungsinya itu harus memiliki karakteristik ini. Uang harus nilai stabil. Uang yang stabil memiliki sedikit jika ada perubahan nilai. Untuk digunakan sebagai uang, suatu barang harus menjadi langka. Jika persediaan suatu barang terlalu banyak, ia kehilangan nilainya dan tidak dapat berfungsi sebagai uang atau penyimpan nilai karena nilainya sedikit. Orang akan kehilangan kepercayaan pada nilainya sebagai media bertukar. Uang harus diterima. Orang harus mau untuk mengambil uang sebagai imbalan jasa dan barang. Ini harus dibagi menjadi beberapa bagian. Uang juga harus menjadi portabel dan tahan lama. Akhirnya harus sulit palsu. Untuk pemalsuan berarti membuat salinan sesuatu untuk menipu atau menipu orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang mengelola uang. Bank adalah jenis utama lembaga keuangan.
Bank menawarkan variasi layanan keuangan. Mereka membantu bisnis dan konsumen lain mengelola uang mereka. Di antara fungsi bank yaitu yang pertama, menyimpan uang. Menyimpan uang berarti meletakkan atau meninggalkannya untuk pengawetan atau penggunaan nanti. Rekening bank adalah catatan jumlah tersebut uang yang telah disimpan atau ditarik pelanggan dari bank. Uang yang dimasukkan ke dalam rekening bank disebut deposit. Itu uang yang diambil disebut penarikan. Menyimpan uang Anda di bank mencegah Anda kehilangan, membelanjakannya, atau mencurinya dengan mudah. Dua jenis rekening bank utama adalah rekening giro dan rekening tabungan. Rekening giro digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka pendek, sedangkan rekening tabungan digunakan untuk menyimpan uang di atas dalam jangka waktu yang lebih lama. Keuntungan dari rekening tabungan adalah menghasilkan lebih banyak bunga daripada kebanyakan rekening giro. Bunga adalah alat menilai bahwa bank membayar pelanggan untuk menyimpan uang mereka. Fungsi bank yang kedua yaitu mentransfer uang. Bank menggunakan cek dan transfer dana elektronik untuk bergerak uang. Cek terutama digunakan untuk mentransfer uang dari satu pesta ke yang lain. Transfer dana elektronik memungkinkan adanya uang untuk ditransfer dari satu rekening bank ke rekening lainnya melalui alat jaringan komputer. Setoran langsung adalah transfer elektronik pembayaran langsung dari rekening bank pembayar ke pihak yang dibayar. Banyak bajikan mengeluarkan cek gaji dengan cara ini. Fungsi bank selanjutnya yaitu meminjamkan uang. Meminjamkan uang adalah cara utama bank menghasilkan keuntungan. Itu uang yang Anda setorkan di bank memungkinkan bank untuk meminjamkan uang kepada pelanggan lain. Sama seperti bank membayar bunga kepada nasabah atas tabungan mereka, nasabah membayar bunga atas uang yang mereka terima meminjam dari bank. Bank kemudian menggunakan bunga yang mereka peroleh untuk membayar bunga atas rekening tabungan pelanggan. Kebanyakan pinjaman bank membutuhkan beberapa bentuk jaminan. Agunan adalah harta benda atau barang yang dijaminkan oleh peminjam untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jika tidak dilunasi. Ada 4 jenis pinjaman utama yang ditawarkan bank kepada bisnis dan individu. Yang pertama, pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli real estate seperti rumah atau gedung kantor. Hipotek adalah kesepakatan di mana peminjam memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengambil properti jika pinjaman tidak dilunasi. Yang kedua, yaitu pinjaman individu. Pinjaman individu adalah pinjaman yang diberikan kepada individu untuk dibayar barang-barang pribadi seperti mobil, perbaikan rumah, atau liburan. Selanjutnya yang terakhir yaitu jalur kredit. Jalur kredit adalah pengaturan kredit yang berbentuk finansial. Institusi setuju untuk meminjamkan sejumlah uang tertentu digunakan kapan saja untuk tujuan apapun. Selanjutnya fungsi bank yang terakhir yaitu jasa keuangan lainnya. Bank juga menawarkan layanan lain. Banyak yang memberikan nasihat keuangan tentang mengelola dan menginvestasikan uang. Bank tidak hanya menyimpan uang, mereka juga dapat menyimpan barang-barang berharga seperti perhiasan dan akte kelahiran di dalam berangkas. Safe deposit box adalah kotak keamanan di lemari besi bank yang digunakan untuk menyimpan barang berharga pelanggan dengan aman. Sebagai layanan lain, banyak bank menawarkan kartu debit atau kartu kredit seperti Mastercard atau Visa. Bank juga memiliki departemen kepercayaan yang mengelola uang untuk individu dan organisasi. Hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya tentang jenis lembaga keuangan akan dijelaskan oleh teman saya Dewisa Merlina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewisa Marlina dengan nomor BP 2001071034. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan yang pertama adalah bank komersial. Bank komersial merupakan sebuah lembaga yang memberikan jasa seperti menerima deposito dan memberikan simpan pinjam dan investasi dasar lainnya. Contohnya saja Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya yang ada di Indonesia. Jenis lembaga keuangan yang kedua yaitu asosiasi simpan pinjam. Nah, apa itu asosiasi simpan pinjam? Asosiasi simpan pinjam merupakan jenis lembaga keuangan yang mengkhususkan dirinya untuk menerima deposito dan membuat hipotek dan pinjaman lainnya. Jenis lembaga keuangan yang ketiga yaitu koperasi kredit atau yang biasa disingkat dengan CU atau credit union.
merupakan jenis lembaga keuangan yang bergerak dalam simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh anggotanya dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota sendiri. Contoh lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan keuangan atau yang disingkat dengan Financial Service Corporation, adalah perusahaan yang menawarkan jenis layanan keuangan seperti investasi, asuransi, dan perbankan komersial, misalnya saja Citigroup dan Prudential. Jenis lembaga keuangan lainnya yang kedua adalah Sistem Federal Reserve atau yang disingkat dengan Fed, adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang menyediakan layanan finansial termasuk menjalankan sistem pembayaran nasional. Jadi dari jenis-jenis lembaga keuangan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya lembaga keuangan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu mencari keuntungan atau memperoleh laba demi kesejahteraan anggotanya. Nah, lembaga keuangan ini memiliki beberapa produk, contohnya saja deposito, simpanan giro, dan simpanan pinjaman lainnya. Tujuannya satu, yaitu menarik masyarakat agar bisa menjadi nasabah dari bank tersebut, agar nantinya apabila masyarakat tertarik terhadap produk yang ditawarkan, maka masyarakat tersebut akan menjadi nasabah dan keuntungan yang diperoleh pun akan semakin tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.